Kamu tahu nggak ain itu apa? Kok banyak orang bilang ain itu berbahaya? Rame Bi di medsos, seperti biasa kalau ada topik di medsos, nah pengen tanya ke Abi soal ain, Abi, penyakit ain. Jadi katanya kalau kita posting atau upload foto tentang barang kita, keluarga kita, itu nanti katanya bisa kena ain, penyakit ain. Jadi takut kena ain, orang Arab tuh ada namanya kena ain. Enggak, lo yang penting nih dengerin, lo kalau ngupload ada Amina, biarin aja tapi bawahnya tulis Masya Allah. Di mananya? Dia tulis aja Masya Allah, pokoknya setiap ada muka Amina, tulis Masya Allah bawah. Di bawahnya? Orang secara tidak langsung akan baca. Ternyata, ain bukan cuma soal pandangan mata, tapi juga energi. Dan efeknya bisa dijelaskan secara ilmiah dan spiritual. Ada fenomena yang disebut social comparison stress. Rasa tertekan yang muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, yang menarik, bukan cuma orang yang iri yang terdampak, tapi juga orang yang diirikan. Ketika seseorang menatapmu dengan rasa iri, cemburu, atau bahkan kagum berlebihan, otaknya melepaskan gelombang elektromagnetik negatif yang sangat nyata. Penelitian dari HeartMath Institute menemukan bahwa jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik hingga 3 meter di sekitarnya, dan energi itu bisa mempengaruhi sistem saraf orang lain. Jadi secara ilmiah, tatapan penuh emosi, entah kagum atau iri, bisa mengubah keseimbangan tubuhmu, memicu stres mikro, menurunkan imun, dan mempengaruhi hormon kortisol. Itulah kenapa setelah dipuji berlebihan atau diperhatikan terus, tubuhmu bisa terasa lemah atau kosong tanpa sebab. Ain itu sebenarnya adalah energi emosi yang dikirim tanpa disadari. Setiap emosi punya frekuensi. Cinta bergetar tinggi, iri dan dengki bergetar rendah. Ketika seseorang menatap dengan perasaan negatif, dia memancarkan frekuensi rendah yang bisa menembus medan energi orang lain yang belum stabil. Karena itulah orang yang sedang lemah, hatinya sedih, pikirannya bingung, atau imannya turun, jauh lebih mudah terserang efek energi ini. Dalam spiritual modern, ini disebut energetic imprint. Ketika getaran seseorang menempel di auramu, bayangin kamu pakai baju putih di tengah orang yang penuh debu. Kamu nggak perlu marah, tapi kalau nggak sadar, bajumu bisa kotor tanpa kamu tahu dari mana asalnya. Makanya penting banget jaga vibrasi. Kalau kamu sering merasa drop setelah dipuji atau dinotis banyak orang, itu tanda energimu belum stabil. Belajar grounding, self-cleansing, dan protective affirmations itu bukan mistis, tapi cara menjaga sistem energimu tetap seimbang. Dalam Islam, Rasulullah pernah bersabda, Al-Ain itu benar adanya. Jika ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka Ainlah yang akan mendahuluinya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, efek Ain itu bukan mitos, tapi kenyataan yang bisa mempengaruhi kesehatan dan takdir seseorang. Karena itu, Nabi menganjurkan kita membaca doa perlindungan. Dan kalau kita melihat sesuatu yang indah, bagus, atau menakjubkan pada orang lain, Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan keberkahan, bukan sekedar memuji. Dengan ucapan, Allahumma bariklah. Itulah cara Islam menyeimbangkan energi, agar pujian berubah jadi doa, bukan panah energi yang menyakiti.